Yang mana kalau kita lihat, kita uraikan, Ya'juj ini terdiri dari dua kata, Ya dan Jo. Ya artinya Asia, Jo bangsa. Jadi Ya'juj adalah bangsa Asia. Ya, Ya'juj Ma'juj yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ada dalam dua hal. Yang pertama, Ya'juj Ma'juj yang muncul di zaman Zulkarnain. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Anbiya itu menyebar ke semua pelosok bumi dan bercampur baur dengan ras manusia yang ada. Artinya, dalam pembahasan ini Al-Quran menyajikan Ya'juj Ma'juj ini manusia biasa seperti kita. Di dalam Al-Quran cerita Ya'juj Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, yang dikisahkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini berada di masa Zulkarnain hidup. Ya, nanti kita bahas siapa Zulkarnain. Siapakah Ya'juj Ma'juj ini dan apakah arti Ya'juj Ma'juj? Kedua nama ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ya artinya Asia, Jou benua atau bangsa. Jadi Jou itu diambil ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah menempatkan satu nama di mana ada huruf waw sukun di akhirnya. Maka selalu ditambah dengan huruf mati. Maksudnya huruf yang bisa berharokat tapi disukunkan. Maka ditambahlah dengan huruf jim. Maka kata Ya'juj berubah ketika diambil oleh bahasa Arab menjadi Ya'juj. Ya, jadi Ya'juj. Yang mana kalau kita lihat, kita uraikan, Ya'juj ini terdiri dari dua kata, Ya dan Jo. Ya artinya Asia, Jo bangsa. Jadi Ya'juj adalah bangsa Asia. Kemudian yang kedua, ada kata Ma'juj. Ini juga sama terdiri dari dua kata, sehingga Ma'juj ini merupakan satu frase. Jadi Ma' adalah pasukan berkuda, Jo bangsa. Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi Ma'juj, artinya bangsa yang berkuda. Nah, kalau digabungkan kata Ya'juj dan Ma'juj, kita menemukan arti bahwa mereka adalah bangsa yang berkuda yang berasal dari Asia. Itu definisi Ya'juj dan Ma'juj. Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, tidak banyak diceritakan seperti apa kejahatannya di dalam Al-Quran. Nah, maka kejahatan atau perilaku yang lain dari Ma'juj ini kita dapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Ya, maka penafsiran tentang Ya'juj Ma'juj ini membutuhkan hadis dan sejarah. Kenapa kita membutuhkan hadis? Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, Sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku adalah penjelas dari Al-Quran. Maka pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj kita membutuhkan juga hadis Rasulullah SAW untuk menguatkannya. Di dalam Al-Quran, pembahasan Ya'juj Ma'juj ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sampai ayat 97 dan seterusnya. Tapi pokoknya ada pada 93 dan 97 sampai 97. Nah, namun Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dipisahkan dari kisah Zulkarnain. Nah, siapakah Zulkarnain? Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85 dibahas tentang nama Zulkarnain. Ini nama sebutan, nama aslinya bukan Zulkarnain. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapakah dia? Qul, katakanlah oleh Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan menerangkan kepada kalian tentang siapa dia. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna sesungguhnya kami makanna lahu, kami menguatkan dia, kami memberikan kekuasaan kepadanya, lahu fil ardi, di muka bumi. Kalimat inna makanna lahu fil ardi ini menjadi satu pembahasan ulama bahwa beliau adalah orang pilihan Allah. Oh, berarti ada kelebihan yang dimiliki Zulkarnain sehingga Allah memilihnya dan Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Kalimat makannahu artinya menguatkan dia dengan kekuasaan yang Allah berikan. Nah, berarti dia adalah seorang raja, kemungkinan seorang raja. Kemudian wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Kalimat ini dinyatakan oleh para ahli tafsir, Allah memberikan kepadanya ilmu yang sangat banyak, ilmu yang sangat tinggi dan dalam. Dan Allah memberikan kepadanya berbagai macam keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang utusan yang Allah kuatkan dengan kekuasaan. Artinya dia memiliki kelebihan sehingga apapun yang dia temukan, kesulitan apapun yang dialami oleh umat yang ditemukan oleh beliau, itu selalu ada solusi, termasuk solusi menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Fatbah sababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyatin.
hatta idza balago, sehingga apabila dia sampai maghribah syamsi, tempat terbenamnya matahari. Satu tempat pertama yang disebutkan terkait dengan Zulkarnain, tempat terbenamnya matahari. Nah, ini banyak memicu para ulama ahli sejarah untuk melakukan eksplorasi, ya, penjelajahan. Di manakah tempat yang disebut terbenamnya matahari? Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, beliau menemukan bahwa tempat yang dimasukkan dalam Al-Quran terbenamnya matahari adalah Maldives atau Maladewa, karena di sana banyak ditemukan lumpur hitam. Ditemukannya lumpur hitam yang disebutkan di sini, fi ainin hamiatin, di dalam air atau lumpur yang berwarna hitam. Kemudian juga di sana banyak ditemukan manuskrip sejarah yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Juga ada silsilah-silsilah yang kalau diteliti ternyata nyambung ke Zulkarnain. Nah, hal ini yang membuat Syekh Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad, beliau meyakini negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Wa wajada indaha qauman, Zulkarnain menemukan satu kaum di tempat terbenamnya matahari. Kulna, kami berfirman kepada Zulkarnain, kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hai Zulkarnain, engkau boleh menyiksa mereka atau memberikan balasan kebaikan kepada mereka, kaum yang kau dapati. Nah, kalimat imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna ini menjadi satu alasan bagi para ulama ahli tafsir untuk menyebutnya Rasul, Nabi dan Rasul. Karena yang berhak menyiksa dan mengazab satu kaum itu adalah Nabi dan Rasul. Dari sini para ulama menyebutkan, oh kalau begitu Zulkarnain adalah seorang Nabi dan Rasul Allah, di luar Nabi dan Rasul yang 25. Qala, Zulkarnain berkata, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nuqra. Adapun yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaa'anil husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memudahkan kepadanya dalam hal melaksanakan perintah-perintah kami. Ini ayat berbicara tentang Zulkarnain, yang kemudian di dalam penafsirannya kita menemukan pembahasan. Dia Allah berikan kekuasaan, Allah memberikan padanya kemampuan yang tidak dimiliki manusia yang lain, dan Allah mengutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Salah satu yang terkenal darinya adalah beliau memiliki ilmu pengetahuan yang dalam. Kalau kita lihat, bukan hanya iman yang kuat, tetapi juga pengetahuan yang dalam, penguasaan tentang sains dan teknologi. Nah, Zulkarnain nama aslinya adalah Amni Khatib IV, ya, Amni Khatib IV. Dan dia adalah laki-laki yang ada di dalam Quran surat Ghafir. Seseorang yang disebutkan Allah yang berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun menangkap dan menyiksa para penyihir yang kemudian beriman kepada Allah lewat Nabi Musa. Ketika sihir mereka kalah oleh Nabi Musa, mereka beriman pada Allah, khudu sujadan, mereka sujud kepada Allah, bertaubat dan beriman pada Allah dan Nabi Musa. Ditangkap dan disiksa oleh Fir'aun. Nah, di saat itu dinyatakan oleh Allah, faqala ar-rajulul ladzi yaktumu imanahu min ali fir'aun, maka berkatalah seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Seorang laki-laki yang menyembunyikan imannya dari keluarga Fir'aun. Ini merujuk kepada sosok yang bernama Zulkarnain Amni Khatib. Nah, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya lewat dakwah Nabi Musa AS, dia berganti nama dari Amni Khatib menjadi Akhnaton. Akhna artinya abdun, hamba, ton Allah. Jadi Akhnaton artinya hamba Allah, yang kalau di bahasa Arab kan Abdullah. Dan beliaulah yang menyaksikan bagaimana dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun ditolak, Fir'aun mendapatkan azab dari Allah sampai Fir'aun tenggelam. Akhnaton menyaksikan. Hal ini menguatkan iman Islamnya, sehingga dia makin yakin kalau Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Di saat itulah dia membantu Nabi Musa dan berdakwah sebagaimana dakwah Nabi Musa SAW, sehingga Allah menguatkannya menjadi Nabi dan Rasul, dan Allah berikan dia kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah dia menjadi pemimpin Mesir setelah Ramses tenggelam. Bapak Ibu, lihat cerita setelah Fir'aun tenggelam, mati, maka kekuasaan Mesir kemudian jatuhlah kepada Zulkarnain Amni Khatib IV atau Akhnaton. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia merubah Mesir yang tadinya paganis, bahkan menyembah banyak dewa dan mempertuhankan Fir'aun, menjadi mempertuhankan Allah di masa kepemimpinan Zulkarnain.
Dia mendakwahkan tauhid dan dia merubah istana yang bernuansakan syirik dengan istana dengan nuansa-nuansa ketauhidan. Simbol-simbol paganis disingkirkan, dihancurkan, dia ganti dengan simbol-simbol tauhid. Namun ini tidak diterima oleh para pembesar kerajaan Mesir. Bahkan ada patih-patih kerajaan Mesir yang sebelumnya patuh kepada Firaun, itu mereka bersatu membentuk persekutuan yang disebut dengan Rahorakti, melawan kepada Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain terdesak hingga dia memindahkan kekuasaannya ke kerajaan baru yang dia bangun murni bernuansakan Islam, bernuansakan tauhid. Nah, dia memindahkan kekuasaannya, kalau tidak salah disebut Amunaptra atau Hamunaptra. Di sana banyak teka-teki atau memiliki bangunan-bangunan piramida yang memiliki teka-teki ketika masuknya, dari mana membuka pintunya, mana kuncinya, kalau salah pijit tombol apa yang terjadi. Nah, itulah desain dari Zulkarnain. Dia melakukan itu dalam rangka menjaga istananya agar tidak dimasuki oleh musuh dengan mudah. Ya, kalau dalam film-film seperti film The Mummy ya, Bapak Ibu bisa melihat itu sebetulnya hasil dari karya Zulkarnain yang cerdas luar biasa. Dia pinter matematika, dia pinter sains dan teknologi. Mesir pada saat itu arsiteknya adalah Zulkarnain. Maka dia tidak dibunuh. Dia disayang oleh Firaun karena Firaun butuh kepada sosok Zulkarnain. Walaupun dia banyak tidak sependapat dengan Firaun, tapi dia tetap menjaga imannya. Dan Firaun pun butuh dengannya karena dia cerdas, dia arsitek. Setelah pun dia pindah kekuasaan, pindah kerajaan, lalu bernuansakan tauhid di sana bangunan kerajaannya, tetap kemudian diserang oleh yang kufur dari pengikut Firaun. Sehingga hal inilah yang mendorong Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir, mengembara dia dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit, berdakwah.